Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian pada siang hari ini? Semoga kalian tetap dalam kesehatan dan semoga kalian tetap semangat untuk melaksanakan pembelajaran di rumah kalian masing-masing. Baik, sekarang pelajaran kita adalah pelajaran bahasa Arab. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan latihan-latihan yang ada pada pelajaran ke-7. Nah, sekarang kita akan berlanjutkan pelajaran kita ke pelajaran ke-8. Namun, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita ke pelajaran yang ke-8, sebelumnya Ustadz akan di sini akan menjelaskan apa itu isim muannas, apa itu isim muzakkar, atau apa itu kata muannas, atau apa itu kata muzakkar. Jadi, sebelum kita masuk ke dalam pelajaran ke-8, alangkah baiknya kita harus mengetahui apa itu muannas, apa itu muzakkar. Baik. Nah, di sini sudah ada pengertiannya ya. Kayak muannas itu adalah kata yang memiliki tak marbutah di akhirnya. Jadi tak marbutah bisa berbentuk seperti ini atau bisa berbentuk seperti ini ya. Jadi apapun kata di dalam bahasa Arab yang memiliki tak marbutah di akhirnya, makanya itu dinamakan dengan kata muannas atau isim muannas. Contohnya adalah saburatun. Saburatun ini muannas. Kenapa kita bilang ini muannas? Karena di sini huruf akhirnya adalah tak marbutah. Seperti pengertian yang awal tadi. Kata yang memiliki tak marbutah di akhirnya namanya muannas. Saburatun muannas. Karena kenapa? Karena dia memiliki tak marbutah di akhirnya. Kemudian contoh yang kedua, gurfatun. Ya, gurfatun ini adalah muannas. Kenapa muannas? Karena dia memiliki tak marbutah di akhirnya. Jadi tak marbutah itu bentuknya ada dua, bisa seperti ini atau bisa juga seperti ini. Baik. Kemudian contoh yang lainnya adalah maktabatun. Maktabatun ini adalah muannas. Kenapa ini adalah muannas? Karena maktabatun berakhiran tak marbutah. Intinya adalah setiap kata di dalam bahasa Arab yang memiliki tak marbutah di akhirnya, maka itu termasuk daripada isim muannas. Ya. Nah, kemudian kita beralih ke isim muzakkar. Setelah kita mengetahui isim muannas, kita lanjut pembelajaran kita ke isim muzakkar. Apa itu isim muzakkar? Jadi isim muzakkar itu adalah kebalikan dari isim muannas. Kalau isim muannas tadi adalah kata yang memiliki tak marbutah di akhirnya, sekarang isim muzakkar itu adalah kebalikannya. Jadinya setiap kata yang tidak memiliki tak marbutah di akhirnya namanya itu muzakkar ya. Contohnya apa Ustaz? Contohnya kalimat durjun. Durjun ini adalah isim muzakkar. Kenapa ini adalah muzakkar? Karena akhirannya bukan tak marbutah melainkan huruf ja. Ya. Nah, kemudian di sini juga ada kursiun. Kursiun. Ini muzakkar. Kenapa ini muzakkar? Karena akhirannya huruf ya, bukan huruf tak marbutah. Jadi Ustaz tekankan lagi sekali bahwasanya yang dimaksud dengan isim muannas muzakkar adalah setiap kata yang akhirannya tidak tak marbutah. Contoh lainnya adalah faslon. Faslon ini kenapa kita katakan muzakkar? Karena akhirannya huruf lam, bukan huruf tak marbutah. Ya, jadinya insya Allah sampai sini paham ya? Perbedaan antara muannas dengan muzakkar ya. Jadi intinya itu adalah di tak marbutah ini ya. Apabila di akhirannya ada tak marbutah maka dia isim muannas. Apabila akhirannya tidak ada tak marbutah maka itu isim muzakkar. Paham sampai sini ya?
Ya, kemudian kalau sudah sampai situ, kita akan lanjutkan pelajaran kita ke pelajaran yang ke-8. Coba dibuka bukunya di Ad-Darsus Samin. Baik, pada pelajaran ke-8 di situ ada tertera Ad-Darsus Samin. Jadi intinya pelajaran ini sangat berkaitan dengan muzakkar dengan muannas. Jadinya Ustadz mohon pahami dulu antara muzakkar dengan muannas ya. Baru kita akan belajar bab ini ya. Judulnya sekarang itu adalah Halil babu maftuhun. Halil babu maftuhun. Hal apakah albab pintu itu maftuh terbuka. Maftuh ini artinya adalah terbuka. Hal apakah albabu maftuhun? Apakah pintu itu terbuka? Baik, di sini ada dua percakapan. Percakapan yang pertama adalah percakapan antara dua orang laki-laki, kemudian di baliknya percakapan dua orang perempuan. Baik, kita mulai dari percakapan yang pertama ya. Apa kata seorang laki-laki yang pertama? Halil babu maftuhun. Halil babu maftuhun. Apakah pintu itu terbuka? Apa jawabnya laki-laki? Naam, huwa maftuhun. Naam, iya, huwa dia maftuhun terbuka. Coba di sini perhatikan dua kata yang ada di sini. Kata-kata maftuhun dengan kata-kata huwa. Ingat, kata-kata maftuhun ini digunakan artinya adalah terbuka. Baik, yang pertama maftuhun itu artinya terbuka. Kata maftuhun ini digunakan apabila sebelum kata maftuhun ini katanya muzakkar. Ya. Sebelumnya adalah muzakkar. Ya. Al-babu ini muzakkar atau muannas? Ini adalah muzakkar. Kalau dia muzakkar, maka yang digunakan adalah maftuhun. Ya. Kemudian dijawab dengan kata-kata huwa. Maftuhun. Ya, ingat kalau kalau kata yang ada di sini adalah muzakkar, maka yang digunakan adalah maftuhun dan kata-kata huwa. Kalau yang ada di sini adalah muannas, maka yang digunakan adalah maftuhatun. Maftuhatun dan ini diganti dengan kata-kata hiya. Satu ulangi lagi sekali, ya. Kalau yang digunakan di sini adalah kata muzakkar, yang ditanyakan itu adalah kata muzakkar, maka yang digunakan adalah maftuhatun bukan maftuhun. Maftuhun ya. Kalau yang ada di sini muzakkar. Sedangkan apabila yang di sini muannas, maka yang kita gunakan adalah maftuhatun. Ya, di sini juga dengan menggunakan kata-kata hiya. Baik. So di sini akan sandingkan dengan percakapan yang ada di halaman sebelahnya. Coba perhatikan. Baik, di sini Ustadz sudah menggabungkan antara halaman berapa ini? Halaman 53 dengan halaman 54. Coba perhatikan antara dua percakapan yang ada di sini. Ya, percakapan pertama. Halil babu maftuhun? Naam, huwa maftuhun. Apakah pintu itu terbuka? Naam, huwa maftuhun. Iya, dia terbuka. Kemudian percakapan halaman 54. Halin nafidhatu maftuhatun? Naam, hiya maftuhatun. Apakah an-nafidah itu artinya jendela? Apakah jendela itu terbuka? Naam, iya, hiya maftuhatun. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil di sini apa? Sebagaimana Ustadz katakan tadi, bahwasanya ya, apabila setelah kata hal ini itu adalah muzakkar, maka yang digunakan adalah maftuhun. Maftuhun dengan kata-kata huwa. Apabila setelah kata hal ini katanya adalah muannas seperti an-nafizatu, maka yang digunakan adalah maftuhatun. Maftuhatun dengan kata-kata hiya. Ya. Jadi intinya adalah setelah kata hal ini.
Halil babu maftuhun, apakah pintu itu terbuka? Al-bab ini adalah muzakkar. Karena dia muzakkar, maka yang digunakan adalah maftuhun. Artinya sama, artinya maftuhun sama maftuhatun itu sama, ya. Halil babu maftuhun, apakah pintu itu terbuka? Naam, huwa maftuhun. Iya, dia terbuka. Halin nafidhatu maftuhatun, apakah jendela itu terbuka? Naam, hiya maftuhatun. Iya, dia terbuka. Jadi intinya adalah setelah kata hal ini. Ketika setelah kata hal ini adalah kata muzakkar, maka yang digunakan adalah maftuhun. Sedangkan apabila yang setelah kata hal ini adalah kata muannas, maka yang digunakan adalah maftuhatun. Ya. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. Halis sunduqu maftuhun? Naam, huwa maftuhun. Apakah as-sunduq artinya adalah kotak atau kardus? Maftuhun, apakah kotak itu terbuka? Kenapa digunakan maftuhun? Karena as-sunduq ini muzakkar, makanya digunakan maftuhun. Naam, huwa maftuhun. Kenapa digunakan huwa? Karena dia as-sunduq ini muzakkar, ya. Makanya dia pakai huwa. Coba lagi percakapan yang ada di sini. Halil haqibatu maftuhatun? Apakah tas itu terbuka? Al-haqibah artinya adalah tas. Ya, apakah tas itu terbuka? Naam, hiya maftuhatun. Iya, dia terbuka. Kenapa digunakan maftuhatun di sini? Karena al-haqibah ini muannas. Jadi kalau muannas dia akan memakai maftuhatun, kalau muzakkar dia akan memakai maftuhun. Kalau muzakkar dia akan pakai huwa, begitu juga kalau dia muannas maka dia menggunakan hiya. Jadi itu kuncinya ya. Semoga kalian paham. Silakan kalaupun memang belum paham, silakan ditanyakan kembali ke Ustadz. Demikian untuk saat ini tidak ada tidak ada tugas. Yang penting kalian tonton video ini, terus kalian lapor kepada Ustadz apakah kalian paham dengan materi yang ada di sini, ya. Jadi tugas kalian itu cuma melapor saja sudah menonton dan memahami video yang ada di sini tanpa ada tugas sama sekali. Adapun tugas insya Allah kita akan kasih di pertemuan berikutnya. Baik. Mungkin pertemuan bahasa Arab cukup sampai sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.